Jadi ceritanya Desi ini kos di satu tempat di Jakarta Timur. Ini adalah pengalaman dia kos untuk pertama kalinya. Sebelumnya dia nggak pernah kos karena dia itu berasal dari luar kota dan kemudian dia merantau ke Jakarta. Akhirnya dia harus kos karena dia belum punya kenalan sama sekali di Jakarta. Akhirnya dia dapat kos tuh ya seadanya aja, pokoknya sedapatnya aja lah. Desi mendapat satu tempat kos yang cukup bagus, bersih dan lingkungannya tuh juga nyaman-nyaman aja sih menurut dia. Tapi di malam pertama saja dia sudah mendapatkan gangguan gaib, gangguan mistis yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada waktu dia tidur dan terbangun di tengah malam, jadi tepat di sebelah dia tidur, ada suara seseorang yang mendengkur seolah-olah ada orang lain yang tidur di kamar itu. Padahal dengan sangat yakin dia pastinya kos sendiri dong. Desi segera menoleh ke belakang dan tidak ada siapa-siapa, gak ada sosok apapun di sana. Dia melanjutkan tidur. Keesokan harinya, dia kembali mendengarkan hal yang sama. Mendengar suara dengkuran yang tepat berada di belakang punggungnya dia. By the way, ini adalah kisah nyata yang terjadi di tahun 2008 silam. Pada dasarnya Desi ini memang anaknya ini cukup pemberani, dia pun tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sampai suatu saat ada seorang teman yang bercerita di kosan tersebut, dulunya pernah ada seorang penghuni kos juga yang nekat mengakhiri hidupnya sendiri karena putus cinta dan mengiris pergelangan tangannya hingga nyawanya hilang. Dan ternyata tempat si penghuni kos itu mengakhiri hidupnya adalah tepat di kamar Desi. Selanjutnya gangguan-gangguan mistis pun terus-menerus terjadi hampir setiap hari sampai berbulan-bulan. Nah, suatu ketika nih ya, Desi ini mencium bau anyir, gak tahu entah dari mana datangnya. Pas dia periksa ke bawah kolong tempat tidur, dan entah apa yang menuntun Desi untuk memeriksa kolong tempat tidur, dia mendapati ada genangan darah di sana. Sebuah cairan merah yang sangat-sangat mengerikan. Buat Desi itu sangat menjijikkan. Sampai yang paling ekstrim, ketika Desi baru pulang dari tempat kerjanya dia dan baru saja masuk ke kamar kosnya dia sudah mendapati di sudut ruangan kamarnya ada sosok perempuan yang berdiri dengan tangan yang berlumuran dengan darah.